Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak minta tolong untuk tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Bila ada sampah yang berserakan di sekitarnya, mohon dipungut dan disimpan terlebih dahulu, nantinya dibuang. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum memasuki materi pada siang hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Mas Wahid hadir? Oke, baik, hadir. Mas Topik? Oke, hadir. Mas Adit? Hadir? Oke. Mas Fauzan? Hati-hati Mas Fauzan. Kemudian Mas Dafa hadir? Oke, hadir. Oke, untuk siang hari ini pembelajarannya semua hadir ya? Alhamdulillah tidak ada yang bolos. Kira-kira anakku semua, apakah masih ada yang ingat kita pekan kemarin itu mempelajari tentang bab apa? Ada yang tahu? Angkat tangan coba. Ada yang tahu? Oke, Fisuki, pasar Pak. Oke. Kira-kira Mas Adit masih ingat nggak? Di pasar itu ada apa aja? Ruzun apa? Bahasa Indonesia? Nasi. Oke. Untuk penjual, pasarnya apa Mas Wahid? Kayaknya Mustari, Pak. Mustari, oke. Bapak mau tanya, Bayun itu pasarnya apa? Penjual. Bahasa Indonesia? Penjual, oke, baik sekali. Jadi beberapa dari kalian masih ingat ya tentang materi pada pekan kemarin. Jadi di pertemuan pada kali ini, Bapak akan mengajarkan kepada kalian tentang nuzulul Quran. Ada yang tahu apa itu nuzulul Quran? Oke, baik, benar sekali Mas Adit. Jadi nuzulul Quran itu tentang turunnya Al-Quran. Jadi Bapak di sini akan mengajarkan dengan elemen membaca. Jadi anak-anakku semua diharapkan bisa membaca tentang teks nuzulul Quran. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu membaca teks berbahasa Arab dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu peserta didik mampu memahami makna umum teks bacaan tentang nuzulul Quran secara tepat. Oke, jadi ini merupakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Bapak harap anak-anakku semua bisa mencapai dua tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini. Oke, di sini ada teks tentang bahasa Arab tentang nuzulul Quran bersama-sama ya, bareng Bapak. Kita baca pelan-pelan. Nazala Quran ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi gharri Hira'in. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Al-Quran diturunkan kepada Wa kana umuruhu arba'ina sanatan. Dan diturunkan pada usia beliau 40 tahun. Karena Nabi Muhammadun yahlu binafsihi fi ghari wa yata'abbadullaha fihi bima baqiya min dini Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad menyendiri dalam Gua Hira untuk beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Summa nazala alaihi Jibrilu bil wahyi wa amarahu bil qiraah. Kemudian datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu dan menyeru untuk mengajarkan membaca. Kemudian dengan wahyu untuk membaca. Oke, baik.
Wa kana dzalika fil lailatis sabiati asrah min sahri Ramadan. Peristiwa itu terjadi pada malam ke-17 yaitu pada bulan Ramadan. Oke, baik sekali. Ramadan. Ya. Baik, di sini Bapak akan menyajikan sebuah mufrodat. Tentang teks yang tadi. Yang pertama yaitu nazala, turun. Bima bakia, dengan apa yang tersisa. Ghori gua. Yata abadu beribadah. Dini Ibrahim, agama Ibrahim. Bil qiraati, dengan membaca. Al-lailatis sabiati asrah, malam ke-17. Amarahu, memerintahnya. Khalaqa, menciptakan. Oke, baik. Jadi tadi kan kita mempelajari tentang mufradat ya. Jadi Bapak akan memberikan soal latihan lagi, yaitu tentang tes naratif tadi. Bapak akan acak, kemudian anak-anakku semua bisa menerjemahkan dan juga mengurutkan kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang benar sesuai yang Bapak ajarkan tadi ya. Oke. Mungkin bisa anak-anakku cermati dulu dan juga kerjakan untuk soalnya ini, karena Bapak akan tanya satu-satu ya. Jadi mohon dikerjakan dulu sebaik mungkin, nanti Bapak akan tanya dan sekaligus Bapak akan cek. Udah, oke, baik. Oke, Bapak akan tanya ya terkait soal tersebut, latihan soal. Untuk yang pertama, mungkin ada yang tahu, ada yang mau jadi relawan? Angkat tangan, Mas Wahid. Oke, Mas Wahid. Yang pertama sahabatnya atau yang benar adalah Al-Quran munajjalan min Allah ala rasulih. Artinya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Allah kepada Rasulnya. Oke, benar sekali. Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah kepada malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi Allah itu tidak menurunkan Al-Quran langsung semuanya selesai sekali jadi. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Jibril secara berangsur-angsur. Kemudian yang nomor 2 ada Mas Topik. Nomor 2 itu unzilal Quran ila Muhammadin min Allah fi syahril Ramadan. Terjemahan, Al-Quran diturunkan kepada Muhammad dari Allah pada bulan Ramadan. Oke, benar sekali. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada bulan Ramadan, yaitu pada malam ke-17 di bulan Ramadan. Kemudian yang nomor 3, Mas Fauzan, ya. Asala wahyu ala nabi fil ghari. Artinya? Artinya wahyu turun kepada Nabi di Ghari. Oke, benar sekali. Seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril ketika beliau sedang berada di Gua Hiro. Jadi yang pertama Nabi Muhammad dapatkan wahyu dari malaikat Jibril adalah tentang membaca. Jadi semua dalam Al-Quran itu intinya yaitu kita harus membaca. Baik, mungkin materi itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Syukran. Mungkin di sini ada yang tahu kesimpulan pada pertemuan hari ini? Mas Wahid, apa kesimpulan pertemuan hari ini? Kita telah mempelajari beberapa kosakata dan baik, juga teks singkat terkait turunnya Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Beberapa kosakatanya tadi ada nazala, yang artinya turun, kosakata menciptakan, terus ada lagi kalau ini tadi 2, mungkin ada hiro, itu Gua Hiro. Mungkin itu Pak. Oke, baik sekali. Jadi kesimpulan dari Mas Wahid itu benar sekali. Jadi kita akan mempelajari kosakata bentuknya Al-Quran. Jadi untuk pertemuan hari ini Bapak selesaikan. Jadi untuk pertemuan berikutnya Bapak akan sebutkan ya. Jadi anak semua untuk pertemuan berikutnya Bapak mohon untuk mempelajari tentang bab silsilah keluarga seperti Bapak, Abun, Ibu, Umun. Nanti kalian mempelajari tentang silsilah keluarga. Mohon
dipelajari dan dirangkum ya. Nanti Bapak kasih tugas itu, nanti kalian itu rangkum dan mengumpulkannya Bapak di pekan depan. Siapa? Oke, baik sekali. Baik, mari kita tutup pembacaan pada hari ini dengan bacaan basmalah dan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Sekian dari Bapak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.